Halo anak-anak yang terkasih kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja dan Bapak selalu berdoa semoga kalian semua sehat baik-baik saja. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dengan materi yang ketiga, yaitu tentang kisah Yakub. Nah, anak-anak yang terkasih, agar seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik, kita mohon berkat Tuhan ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, kami gembira karena boleh menerima berkat-Mu melalui ayah dan ibu serta orang yang mendoakan kami. Semoga berkat yang Tuhan berikan menjadi rahmat keselamatan bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah mohon berkat Tuhan, kita sudah berdoa. Mari kita lihat di slide Bapak sini ya. Kita lihat. Nah, ada yang suka bernyanyi enggak ya? Iya, pinter semua harus suka nyanyi. Nah, ini Bapak ada tampilkan. Nah, lagu ini ada yang tahu judulnya Aku Lipat Tangan. Nah, ya, kalian pasti bisa ini. Ayo, kalau belum bisa atau yang sudah bisa, kita bersama-sama bernyanyi ya. Ayo anak-anak, yang semangat, yang semangat. Aku lipat tangan dan ku tutup mata, kan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turut segala perintah-Mu dan serahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Hore, nah itu bisa semuanya. Iya, harus pintar, bisa. Nah, aku lipat tangan Tuhan. Di syair ini kita bisa melihat anak-anak bahwa kita menyerahkan hidup kita berdoa kepada Tuhan agar apa? Agar Tuhan dapat memberikan rahmat-Nya kepada kita. Nah, anak-anak, kita lihat di sini kembali. Nah, ada gambar dan sebuah cerita singkat ya. Kita lihat doa ayah dan ibu untuk Tina. Sebelum Tina berangkat ke sekolah, ayah mendoakan Tina dengan memberi tanda salib di dahinya. Tak lupa, ayah menasehati agar Tina belajar dengan tekun dan rukun dengan teman-teman di sekolah. Demikian juga bila Tina akan berpergian bersama orang lain, ayah atau ibu selalu mendoakan Tina dengan memberinya tanda salib. Ayah dan ibu memohon agar Tuhan melindungi Tina dari segala bahaya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita lihat ya tadi cerita dan gambar ayah dan ibu untuk Tina. Nah, anak-anak, Bapak ada pertanyaan nih anak-anak ya. Apa yang dilakukan ayah atau ibunya saat Tina hendak pergi? Ya, kira-kira apa anak-anak? Ya, kira-kira apa anak-anak? Iya, pintar ya. Pintar sekali. Nah, anak-anak, ayah atau ibunya Tina itu memberi berkat dengan tanda salib di dahi dan menasehati Tina supaya belajar dengan tekun. Nah, jadi Tina diberkati, diberi berkat oleh ayah atau ibunya. Apakah maksud dari perbuatan ayah atau ibunya itu? Ya, ada yang tahu enggak? Kira-kira apa? Yaitu supaya Tina selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, ini perbuatan yang baik anak-anak. Nah, kita lihat bersama di sini anak-anak ya, bahwa
Tuhan itu menyertai setiap anak dengan berkat-Nya. Berkat Tuhan telah diberikan kepada ayah dan ibu kita. Nah, jadi kalau ayah atau ibu mendoakan kita, Tuhan itu pasti mendengarkan doanya. Karena itu, mintalah ayah atau ibumu untuk mendoakan dan memberimu berkat. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi sebelum berangkat sekolah, kita harus meminta berkat dari orang tua kita. Agar apa? Agar kita selamat. Nah, baik anak-anak, ada lagi anak-anak, kita lihat bersama di sini. Nah, ini ada gambar yaitu sama kurang lebihnya, yaitu mohon berkat dari Tuhan. Nah, minta berkat. Nah, ayah dan ibu dipilih Allah untuk menyalurkan berkat pada anak-anaknya. Jadi ayah dan ibu itu dipilih oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya kepada anak-anaknya. Jika ayah atau ibu memberimu berkat, maka berkat itu adalah berkat Allah sendiri. Nah, jadi ketika ayah atau ibumu memberi berkat, berkat itu adalah berkat dari Allah itu sendiri. Nah, berkat dari Tuhan Yesus. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia senantiasa memberimu berkat melalui ayah dan ibumu. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ia senantiasa memberimu berkat melalui ayah atau ibumu. Nah, anak-anak, kita akan melihat atau kita menggali pengalaman kitab suci ya. Di sini pengalaman kitab suci dari kitab Kejadian bab 27 ayat 1 sampai 40. Kira-kira tentang apa ini anak-anak ya? Iya, pintar. Tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Nah, kira-kira di cerita ini apa sih yang terjadi anak-anak? Pasti anak-anak sudah membacanya. Iya, sudah membaca ini. Jadi pasti anak-anak sudah membaca, sudah belajar. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam kitab Kejadian ini, jadi berkat yang diterima Yakub dari ayahnya adalah berkat Tuhan. Karena berkat itu, Yakub mendapatkan banyak keturunan, kemakmuran yang melimpah, dan perlindungan Allah. Jadi berkat yang diterima Yakub ini adalah berkat dari Tuhan, berkat dari Allah. Yang terjadi apa? Karena Yakub diberkati oleh Tuhan, ia mendapatkan banyak keturunan, kemakmuran yang melimpah, serta perlindungan dari Allah. Nah, berkat yang kita terima dari orang tua kita juga adalah berkat dari Tuhan. Karena itu kita mintalah selalu berkat dari ayah dan ibumu. Misalnya tadi yang Bapak beri contoh tadi, minta berkat ketika mau berangkat sekolah diberkati. Kalau yang Katolik diberi tanda salib di dahi. Bapak dulu juga demikian anak-anak, ketika kecil, ketika seusia kalian, Bapak juga selalu diberkati oleh ayah dan ibu Bapak. Jadi sebelum berangkat, Pak, Mak, atau Ibu, berangkat ya. Ya, salam ya, cium tangan, kemudian diberkati di dahi. Ya, nah itu anak-anak yang terkasih. Nah, jadi anak-anak yang terkasih, dapat Bapak simpulkan atau Bapak rangkum dari pembelajaran hari ini, dari mulai pengalaman hidup maupun pengalaman kitab suci dari Yakub. Nah, anak-anak, Esau sebagai anak sulung seharusnya dialah yang berhak menerima berkat dari Ishak, ayahnya. Namun Yakub merebut berkat itu dengan menyamar sebagai Esau. Nah, berkat yang diterima Yakub dari ayah adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan memberi Yakub banyak keturunan, kemakmuran yang melimpah, dan perlindungan dari Allah.
Nah, Tuhan telah memberi berkat-Nya juga kepada orang tua kita. Ayah dan ibu telah dipilih Tuhan untuk menyalurkan berkat pada anak-anaknya. Jadi dari kisah Yakub ini tentang bagaimana Yakub diberkati oleh ayahnya. Ketika diberkati oleh ayahnya, Yakub ini mendapatkan kemakmuran, keturunan, serta perlindungan dari ayah. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga harus memohon berkat dari ayah kita atau ibu kita, minta berkat. Nah, karena apa? Berkat dari ayah dan ibu kita juga berkat dari Allah itu sendiri. Nah, maka semoga ketika kita mendapatkan berkat dari ayah atau ibu kita pun juga diberi keselamatan, kesehatan, serta kehidupan yang baik. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, berkat yang kita terima dari orang tua kita itu adalah berkat dari Tuhan sendiri. Nah, itu anak-anak ya, kisah Yakub yang mengajarkan kita semoga atau apa yang ayah ibu kita berikan, khususnya berkat itu, kita mendapatkan keselamatan. Nah, baik anak-anak yang terkasih, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Kita juga mohon berkat Tuhan. Mari kita ambil sikap doa yang baik anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberi berkat padaku. Semoga berkat-Mu membuatku menjadi anak yang semakin baik dari hari ke hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, proses pembelajaran kita hari ini tentang kisah Yakub sudah selesai. Jadi semoga dengan pembelajaran ini kita senantiasa selalu mendapatkan berkat dari Tuhan lewat siapa? Lewat orang tua kita, ayah atau ibu kita. Nah, baik anak yang terkasih, terima kasih ya, dan Tuhan memberkati. Amin.